sekarang kita coba lampunya. Jadi pada saat kita mulai hidupkan atau kunci kotak on, itu lampu akan menyala. Tapi apabila dia tidak mendapat cahaya matahari atau cahaya lampu, dia tidak akan mati. Jadi apabila dia terkena lampu atau cahaya matahari, lampunya akan otomatis mati. Nah, ini kita lihat lampunya sekitar 7 detik dia akan mati. Nah, saya mundurkan lagi agar menghindari cahaya lampu. Dia akan menyala lagi sekitar 7 detik. Ya, jadi sensor cahaya ini bekerja secara baik dan sangat mantap. Semangat pagi. Hari ini saya membawakan untuk pemasangan lampu headlamp sepeda motor dengan sensor cahaya. Kalau saya lihat di YouTube, belum pernah ada yang melakukan pemasangan lampu besar untuk sepeda motor dengan menggunakan sensor cahaya. Dikarenakan cukup rumit sebenarnya. Dan seperti kita ketahui bahwa semua sepeda motor untuk keluaran terbaru itu menggunakan tidak ada lagi menggunakan switch on off untuk lampunya. Jadi posisi lampu akan langsung hidup pada saat kunci kontak kita hidupkan atau pada saat engine hidup. Banyak orang yang memodifikasi dengan menggunakan switch tambahan. Di sini saya akan memberikan pemasangan lampu headlamp sepeda motor dengan menggunakan sensor cahaya. Apabila dia menangkap cahaya, dia akan mati. Yang mati hanya lampu headlamp saja. Tetapi untuk lampu kecil, lampu belakang itu tetap menyala. Ataupun kita untuk perjalanan di dalam kota umpamanya harus menghidupkan lampu, kita bisa menghidupkan lampu jauhnya. Akan tetap menyala terus-menerus. Akan tetapi lampu ini pada saat dia tidak ada cahaya atau sore atau malam hari itu tidak akan mati, akan selalu hidup. Jadi dia menangkap cahaya di sekitarnya dan dia punya jeda sekitar 7 detik. Jadi umpamanya kita berpapasan dengan mobil ataupun sepeda motor yang lainnya, ini lampu tidak akan langsung hidup. Karena kalau langsung hidup akan berbahaya karena dia tiba-tiba padam. Dia punya waktu 7 detik, apabila 7 detik itu tidak lagi cahaya, dia tetap hidup. Jadi itu di tingkat safety-nya. Jadi lampu itu tidak otomatis langsung hidup dan mati dengan waktu yang cepat. Kebetulan di Shopee ini barangnya, ini dia NK DC produk, dia namanya photo electric switch. Range-nya itu dari 8 sampai 50 volt DC. Jadi bisa untuk motor sampai dengan mobil truk pun bisa menggunakannya ini. Nah, selain ini supaya lampu itu selalu hidup dan tidak lagi posisinya selalu hidup, karena yang kita hidupkan hanya hidup dan matikan itu lampu pendek saja. Jadi kita harus memutus plusnya. Sedangkan switch ini atau photoelectric sensor ini dia memutus dan menghubungkan minus. Nah, jadi kalau kita menggunakan di lampu yang kita putus dan menghubungkannya plus arus plus, kita menambahkan satu alat yaitu namanya relay. Nah, relay ini yang 4 kaki. Ini bisa juga kita pakai relay yang lain, jenis lain. Bisa pakai yang begini karena ini kan kecil. Maka saya gunakan yang kecil ini, atau yang biasa yang begini relay 4 kaki sama. Ini yang 5 kaki prinsipnya sama dengan yang 4 kaki. Nah, yang begini prinsipnya sama. Ini kalau ini kan 87, 86, 30 terminalnya sama 85, 86, 87 dan 30. Prinsipnya sama dengan relay ini dengan yang ini. Cuman besarnya saja beda. Jadi karena untuk sepeda motor saya pakai relay kecil karena kita nanti penempatan relay ini ditempelkan di sini supaya dia tidak mengganggu. Akan kita tempelkan di sini di batok ini dengan double tape.
Jadi yang kita gunakan, yang pertama kita perlu tang, ini senjata saya. Kemudian tester AC DC. Kemudian bor ini untuk melubangi batok headlamp nantinya untuk pemasangan sensornya. Kemudian karet skun kabel yang gepeng, kemudian gepeng laki dan perempuannya, kemudian skun kabel yang bulat laki dan perempuan, karena saya meminimalkan memutus kabel atau menghindari pemutusan kabel yang banyak. Jadi apabila dia terjadi kerusakan pada sensor ini, kita cukup memasukkan lagi skunnya, jadi tidak lagi sambung-sambung kabel. Jadi langsung fungsinya kabel ini apabila terjadi kerusakan pada sensor, kita cukup mencabut, kita lepas, dia langsung tetap beroperasi seperti biasanya. Untuk memastikan kabel mana yang kita potong, sebelumnya kita lakukan dulu pemeriksaan mana kabel plusnya pada saat lampu ini menyala. Nah, jadi kita lihat ini lampu dia menyala pada saat kunci kontak on. Nah, kita gunakan dengan tester. Nah, ternyata lampunya itu yang plusnya adalah warna putih. Kita lihat kabel plus warna putih, jadi lampu dekat. Nah, kita lampu jauh dia mati. Berarti yang hijau ini, yang biru ini untuk lampu jauhnya. Kita lihat ya, kita lampu dekat dia akan mati. Nah, berarti plusnya ini, sedangkan minusnya adalah warna hijau. Nah, jadi kita agar tidak salah potong, kita pastikan dulu mana kabel plusnya untuk lampu ini. Oke, adapun langkah pengerjaannya, pertama kita harus tahu dulu cara kerja sensor ini. Sensor ini nantinya dia ada 3 kabel. Kabel merah, kabel putih, dan kabel hitam. Kabel hitam ini kita hubungkan dengan massa atau minus daripada sepeda motor. Kemudian kabel putih ini kita hubungkan dengan plus, yaitu pada saat kita kunci kontak on, di lampu itu pada bawaannya Verza sendiri warna putih ini adalah untuk lampu kecil atau lampu dekat. Jadi ini saya putus dan saya buatkan skun. Nah, ini skun kabel yang bulat. Ini nanti kita gunakan di sini larinya ke relay, di sini menuju ke daripada sensor. Karena ini pada saat kunci kontak on, ini ada arus. Kabel putih ini akan ada arus pada saat kunci kontak on. Arus untuk lampu kecil, lampu dekat, sepeda motor. Sedangkan lampu jauhnya itu warna biru. Nah, warna hijau ini adalah body atau ground. Nah, warna hijau ini kita gabungkan di sini dengan sensornya. Nah, jadi warna hijau kita gabungkan di jumper di sini. Dia ada di sini, kita gabungkan. Nah, ini saya gabungkan karena memang dia sudah ada bekas diisolasi untuk penggabungan untuk lampu minus daripada lampu besar dan lampu kecil. Jadi ini saya gabungkan saja dengan posisi daripada sensor. Nah, ini pemasangannya. Nah, kemudian kabel merah ini kita berikan skun cewek, skun gepeng cewek. Jangan lupa diberi. Kalau tidak ada karet ini, kita bisa pakai isolasi supaya tidak konsleting. Kemudian yang agak rumit itu untuk posisi kabel putih. Nah, ini kabel putih ini kita tambahi dengan kabel putih, kita jumper ini satu dengan skun cewek gepeng. Kita jumper antara kabel satu dengan kabel putih. Ini satu rangkaian. Kemudian
kita berikan lagi satunya untuk kabel cewek lagi. Nah, jadi dia bentuknya begini, bentuk Y. Ini sekun cewek, sekun gepeng cewek. Ini sekun bulat. Nah, ini dua kabel dijadikan satu. Nah, ini dua kabel saya jadikan satu, itu menggunakan sekun bulat. Karena ini akan terhubung dengan ini. Nah, jadi kita nanti tinggal memasang saja. Nah, ini kita tinggal pasangkan pada saat akan merangkai relaynya. Kita tinggal pasangkan. Kalau dia tidak ada ininya, tidak ada karetnya, kita isolasi supaya jangan konslet dan gampang terlepas. Nah, kemudian dua kabel ini dia akan lari ke relay. Nah, ini juga akan lari ke relay. Karena relay ada 4 kaki, ini ada 4 kaki relaynya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, fungsinya relay ini, kita lihat bahwa relay ini ada 2 terminal yang lebih besar. Ini adalah untuk menghubungkan terminal dari sini ke sini. Jadi apabila di 2 terminal kecil ini ada arus plus dan minus, maka ini akan terhubung dengan ini. Nah, kalau pada relay Vakti 4 itu sama prinsipnya, dia akan menghubungkan antara terminal 30 dan terminal 87. Nah, ini kita anggap ini 30-nya, ini untuk 87. Ini untuk bebannya, jadi dia menyalurkan beban. Nah, yang ini adalah untuk mengaktifkan kemagnetan di dalam relay ini, sehingga pada saat dia hidup on, ini akan terhubung. Nah, jadi penghubungan lampu itu dengan menggunakan relay. Nah, langkah-langkahnya untuk beban itu kan yang ke arah lampu. Nah, beban itu yang ke arah lampu, yaitu warna putih ini, warna putih. Ini begitu ada minus di warna hijau dan ada plus ada warna putih, maka lampu kecil akan menyala. Nah, kita memerlukan tambahan ini 1 kabel yang ujungnya ini sekun bulat yang cewek. Ya, 1 kabel yang ujung bulat cewek. Nah, 1 kabel ini cewek juga yang sekun kotak karena dia akan ke relay. Jadi rangkaiannya begini. Karena dia beban itu dari 30 ke 87, maka ini yang tanpa ada sekun ujungnya bulat ini kita pasang di ujung sini. Nah, ini 1. Kemudian ini kan untuk beban. Makanya kita akan hubungkan dengan yang ke arah lampu, kabel putih. Tidak lupa kita kasih sekun karet. Ini kita beri karet supaya dia lebih aman pada saat dia tergetar atau tidak terjadi konsleting di rangkaian listrik ini. Nah, yang dari relay yang ini, dari relay 87 ini paling ujung dia lari ke sini. Jadi kita pasang di arah lampu ini, yang kabel putih yang ke arah lampu. Nah, kemudian kita pasang karetnya. Nah, ini sudah aman dia. Kalau mau lebih aman kita isolasi. Nah, kemudian arusnya kan dia harus dari sini. Jadi ini akan terhubung, dan juga dia ini 2 kabel 2 soket ini, 2 pin ini dia harus terhubung, ada plus dan minus. Sedangkan relay sensor ini dia akan menghubungkan minus. Jadi apabila ini ada dia on, dia lampu mati, tidak ada cahaya, ini minus akan terhubung dengan ke sini. Jadi dia akan memberikan minus di sini. Nah, kita tahu minusnya lari ke sini, berarti kita pasang ini ke arah minus. Jadi
karena dia ini perlu minus, nah, kita salah satu saja, boleh di sini, boleh di sini, terserah saja kita pasang dari relay karena ini tuh bebannya, dia biar mengaktifkan ini. Nah, ini kita pasang saja, ini soketnya. Kemudian yang ada segitiga ini, nah ini kan nantinya akan menjadi arus dia. Ini arus plus, ini plus dan plus, karena dia untuk mengaktifkan sensor ini. Jadi arusnya dia masuk ke sini dulu. Makanya kita bagi 3 cabang Y di sini, karena pada saat kunci kontak on, arus dari kunci kontak yang mulai di sini, ini kita pasang juga skunnya. Kita pasang karetnya supaya tidak gampang konslet. Nah, nanti tinggal kita rapikan pakai isolasi atau apa kalau sudah lebih. Nah, yang ini dia ke arah beban, ke tengah sini. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh. Karena dia untuk beban, maka kita kasih sini supaya tidak tercampur dengan apa-apa. Kita taruh di sini dia. Nah, ini. Nah, sisanya kabel ini kita taruh di sini. Nah, ini relaynya sudah berfungsi. Kita lakukan pengeboran karena ini untuk dudukan sensornya itu. Sengaja saya taruh di kiri di atas karena ini posisinya kebetulan dia ada segi kayak segi empatnya itu. Jadi kita mudah posisinya menempatkan, dan ini dibor. Ukuran sekitar 12 mili ini saya gunakan. Jadi kita bor. Nah, ini 12 mili. Jadi nanti untuk dudukan sensornya. Jadi untuk headlampnya, batoknya kita perlu bor saja satu. Itu sudah selesai. Kemudian ini kita pasang. Pemasangannya kita kembalikan seperti standar semula. Ini kita pasang posisinya semula ini. Nah, ini kita pasang bloknya seperti semua. Ini di kabel hijau coklat ini. Ini untuk lampu kecil. Sudah. Nah, ini sensor kita taruh di sebelah sini. Ini ada karetnya 2. Ini ada karet 2. Kita pasang saja. Kita taruh yang rapi supaya tidak terlalu nampak. Jadi kita bisa di setel ini. Kita mau seberapa tingginya dia bisa setel. Supaya dia tidak terlalu nampak ada perubahan. Nah, ini nantinya ini kita kasih double tape, kita pasang. Tapi sementara ini kita coba selalu pasang dulu, nanti kita pasang. Ini kita coba dulu, kita pasang sementara begini dulu untuk mencoba. Ini kita lihat sekarang sudah posisi terpasang. Lihat ini lampunya. Begitu kunci kontak on, lampu besar menyala. Karena dia di cahayanya ini ada sensor cahaya. Nah, ini mati. Nah, jadi pada saat ini mati dia. Tapi untuk lampu besar ini tetap menyala dia. Nah, tetap menyala untuk lampu besarnya. Lampu kecilnya ini kan karena posisi dia di depan kita matikan tadi, dia akan menangkap 7 detik. Nah, ini mati lagi. Nah, tapi bila dia malam, saya tutup ini, dia akan menyala karena kondisi gelap. Sekitar 7 detik akan menyala. Nah, ini. Jadi posisinya udah berfungsi dengan normal. Jadi selama dia ini cahaya, tidak ada cahaya yang terus-menerus selama 7 detik, dia akan terus-menerus menyala. Jadi aman bagi sepeda motor kita. Tapi pada saat siang hari yang hanya menyala adalah lampu kecil saja. Ini yang warna merah nih. Jadi walaupun siang hari tetap terlihat terang karena saya ganti warna merah. Jadi ini sudah selesai pemasangannya, tinggal kita rapikan. Terima kasih. Mantap.